Karena memang banyak itu Ci. Jadi nanti kalau ini aku formatnya aku lebih banyak ngobrol aja ya. Nanti mungkin diskusinya kita panjang. Oke, boleh. Pak Fakrul ada screen yang mau di-share nggak? Iya, Ada ya? Aku share sendiri aja ya. Iya. Kita mau nunggu Hans apa mau kita intro dulu? Kenapa? Kita mau nunggu Hans apa mau introduction dulu? Oh, mungkin tunggu Hans dulu bentar ya. Oke. Boleh. Suara kecil. Suara aku masih kecil nggak sekarang? Oh, udah oke. Oke, thank you. Oke, makasih. Sebentar ya, teman-teman. Nanti seperti biasa ya, aku ada technical dari tim IE juga. Oh, kalau masih kecil berarti mesti digedein kali Pak volumenya. Pak Galaxy A30 jelas. Ya merdu sih kagak, orang kagak bisa nyanyi. Nanti kita akan share juga secara teknikal IDX bearish dan bullishnya kemana. Tapi nanti di sini juga ada Pak Hans juga yang akan memberikan insight teknikal dari sisinya dia. Jadi lebih banyak, lebih bagus lah ya. Jadi lebih komplit. Sambil nunggu. Oke. Iya, ini tunggu bentar, Hans lagi mau masuk katanya, lagi restart bentar aja ya. Ya, oke. Halo Pak Stefano Tobing yang ada di IG. Udah masuk lah. Oke, sebentar lagi. Oke, nanti kita ngobrol bumi. Sebenarnya kita mengundang bumi sih, tapi Mr. Dilpa lagi sibuk ngurusin utangnya. Jadi belum bisa diundang. Kemarin kita bahas kemarin kita ada bahas ini ya, Mas Fahrul yang sebelumnya tentang hyperinflation. Jadi ini sebenarnya topik yang ini juga nggak kalah penting ya dengan kenaikan BBM yang mau kemana nih. Yang pasti sih naik sih ya harusnya ya. Begitu naik kan triggernya. Iya, nanti aku ada beberapa data mau biasa kasih lihat ya. Asik. Kayaknya ya kalau naik sih udah tinggal menunggu Ci. Nantinya itu mungkin hal yang paling kita tunggu itu nanti saya mau diskusikan itu tentang nanti uangnya mau kemana nih. Iya, itu aku juga mau nanya sih. Karena ceritanya nanti itu ya dari kemarin kita kebetulan ketemu juga dengan beberapa otoritas, ketemu Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Jadinya memang yang akan terjadi itu nanti BBM-nya kira-kira naik, terus nanti itu seberapa besar mau dialokasikan jadi bantuan kepada masyarakat. Nah, yang kemarin kan ada itu 24 triliun. Yes. Jadi nanti ceritanya kira-kira itu. Oh. Terus nanti bisa kita tanya juga ya Mas Fakrul, kira-kira kalau misalnya jadi naik sektor apa sih yang paling terkena hit misalnya, terus sektor apa yang less infected, yang nggak begitu terdampak deh gitu, ya kan? Oke, siap, nanti itu bisa kita bahas. Ya, sektor yang kayak paling defensif, apakah masih komoditi? Ya, nanti kita bahas nih. Kalau aku sih, kalau kemarin kan lebih hati-hati ya, emang marketnya up and down. Cuman ada beberapa resiko, cuman aku udah lebih positif sih sekarang ya dibandingkan 2 bulan yang lalu yang pas marketnya sempat turun dalam ya. Nah, nanti itu kita bahas. Asik nih, nggak sabar nih nungguinnya. Udah gemes, pengen cepet-cepet denger. Soalnya saya udah pengen cepet hari Senin nih, mau belanja.
Dia membelanja benar Ki. Minggu kemarin soalnya seru banget sih marketnya, seru sih. Oh, marketnya super seru sekali. Iya. Karena banyak kayak gini, ini tahun ini itu adalah tahun dimana banyaknya kebangkitan player baru, player apa namanya, muka baru wajah lama kan Ci. Oh gitu ya. Muka baru wajah lama. Gimana ya muka baru wajah lama? Nggak kebayang sih. Muka baru wajah lama. Iya sih, itu nggak kebayang sih gimana ya. Kayaknya mukanya sini apa sebelah sini beda gitu. Tapi banyak kan pada balik the good old name. Jadi ini nanti ya ini menarik juga nih kita bahas ya. Kembalinya banyak nama-nama baru di kondisi yang apa namanya. Memang kalau aku lihat ini kondisinya itu sebenarnya ya di tengah banyak resiko global banyak ini yang bisa nurunin market itu banyak. Benar. Tapi yang bikin Indonesia itu jadi favorable itu banyak juga. Iya. Jadi ini nggak pernah kejadian. Iya. Kondisi kayak gini, benar. Inflasi tinggi, pertumbuhan tinggi, tapi harga komoditas tinggi itu terakhir kali kejadian tahun 70 Ci. Oh, I see. Waktu stagflation itu kan. Jadinya, nah ini bahasanya nih, jadi mungkin aku mau bahasnya itu lebih banyak itu how to trade stagflation. Itu juga penting itu dibahas. Karena naiknya harga BBM ini itu hanya merupakan sebuah part dari cerita panjang stagflation yang lagi kejadian. Yang akan terjadi ini nantinya. Yang kita bahas ya. Anyway, Han sudah masuk kah? Udah. Lagi restart komputer katanya. Oh, lagi restart komputer. Oh, iya. Nih, Pak Hans sudah masuk, Ci. Oke. Bentar ya. Hans. Oh ya. Oke. Halo Hans. Habis dari mana nih Hans nih? Kayaknya habis olahraga nih, biasa apa ya? Main tenis apa? Asih ini ya. Nah, belum di unmute Hans. Halo, wah dari tadi ngobrol ternyata ini ya. Oke, mungkin kita udah bisa mulai ya. Saya introduction dulu ke teman-teman semua. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Fakhrul Fulvian, Chief Economist dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan saya juga didampingin sebagai moderator oleh Hans Adi Sastra, juga dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu di sini bahwa setiap pembahasan saham hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Fakhrul Fulvian lahir di Bukit Tinggi tahun 1987, lulus sebagai sarjana ekonomi di tahun 2010 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Fakhrul memulai karirnya sebagai financial market economist di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, lalu di Bahana Securities, dan saat ini menjadi Chief Economist di Trimegah Sekuritas Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini. Saya persilakan Pak Fakhrul, waktu dan tempat. Silakan. Iya, terima kasih Cirita atas pengenalannya ya. Selamat siang, apa kabar rekan-rekan di IE semuanya? Ya, semoga baik. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, ini Sabtu kita masih semangat. Waduh, mantap ini, masih di atas 200 orang. Tandanya masih semangat. Berarti kita masih merasakan gairah ya di tengah market. Nah, ini nih yang akan saya bahas itu nanti. Market mungkin naiknya year to date nggak terlalu banyak, tapi memang selalu saja banyak kejutan ya, cerita ya Pak Hans ya. Ya, benar. Ini nanti akan kita bahas. Nah, dan hal berikutnya itu yang mungkin akan jadi bahasan market itu adalah tentang harga BBM yang penuh ketidakpastian. Kemarin orang udah ngantri-ngantri. Di sini ada yang ngantri BBM nggak kemarin itu? Sebelum tanggal 1. Di mana-mana semuanya laporan sama saya, antri BBM, antri pertahanan. Ternyata besoknya turun harga justru. Ternyata nggak saham aja bisa nge-prank. Harga BBM juga bisa nge-prank. Ternyata instead of naik, turun ternyata. Kali lagi, nah pelajarannya apa? Sama seperti saham, berhati-hatilah terhadap rowdy trade.
Sama juga ternyata kemarin kayaknya ada yang pom-pom harga BBM juga. Ternyata instead of harga BBM-nya naik, jadinya turun. Itu yang kira-kira akan kita bahas. Ini gimana sih apa yang lagi pemerintah itu inginkan? Nah, tapi apa yang pemerintah itu inginkan, berikutnya kita akan lihat gimana dampaknya kita ke pasar keuangan. Akankah IHSG ini yang so far itu strong? Tadinya aku lihat waktu tarikan di bulan Juli ya Hans ya, yang ada tarikan. Waktu bulan Juli tarikan itu aku mikir itu bisa di bawah 65, ternyata prediksi saya salah waktu itu. Nggak nyampe di bawah, tahunya di bawah lagi nih ke 72. Ini apa? Nah, ini akan saya bahas. Apa yang lagi dihadapi oleh dunia kita dan apa pula ajaibnya Indonesia, itu yang kita lihat. Dan itu kira-kira gimana nih dari level yang sekarang marketnya resilient, ini masih bisa naik lagi, making new high, atau justru turun? Ini akan coba kita jawab. Saya izin share screen. Nah ya, adapun mungkin judulnya ya, kalau untuk sekarang itu kita melihat tema market itu ke depannya memang ini ya, shifting into higher inflationary expectation. Dan salah satu memang kenaikan yang lagi kejadian sekarang itu adalah harga BBM naik, itu mendorong inflasi yang lebih tinggi ya. Sebelum cerita lebih lanjut, saya mau summary-kan lagi ya, bahwa memang ini ya, kira-kira itu ya akan aku lihat itu hal yang mesti kita waspadai di Indonesia. Bahwa yang kita lihat itu kalau ceritanya global slowdown itu sudah priced in sama market. Orang cerita resesi itu udah kejadian. Justru yang menarik itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat data flow-nya dari dari Amerika, dari Eropa, walaupun Eropa katanya gelap tapi unemployment-nya rendah. Amerika katanya naik bunga tapi unemployment-nya itu rendah. Jadinya sebenarnya itu ada sebuah kecenderungan bahwa jangan-jangan memang pelemahan ekonomi itu udah terjadi duluan. Sudah kejadian di rata kuartal 3 yang melemah, terutama di Amerika, dan juga kejadian di Amerika itu udah turun. Tapi di sisi lain, karena pasar tenaga kerja yang jalan, ekonomi yang mulai berputar, tapi tidak menguntungkan korporat ya Bapak Ibu. Yang diuntungkan dari kondisi ekonomi sekarang ini itu adalah para pekerja, gara-gara wages-nya naik. Itu membuat momentum ekonomi dunia itu somewhat ini ya, sudah mulai ada beberapa pakar analis global yang lihat mungkin kita resesi kuartal 4 ini kejadian, kita bisa bottoming-nya lebih early. Sudah mulai ada beberapa suara-suara yang bottoming-nya kayak gitu. Ekspektasinya seperti itu. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi kita 5,44. Tapi kalau yang investasinya saham, itu 5,4 ini pemerintah ini. Kalau investasinya saham, kita harus lihat nominal GDP. Nominal GDP kita itu tumbuh 17,8%. Jadinya kalau ada company yang net profit growth-nya di bawah 17,8%, revenue-nya di bawah 17,8%, itu nggak oke itu. Yang bagus itu yang di atas 20%. Sama-sama kita ketahui, banyak ya, Kohans ya, cerita ya, yang di atas 17% revenue-nya banyak. Jadinya sebenarnya kalau aku lihat ya, Indonesia itu outperform. Udah banyak yang bilang dibandingkan market lain, Indonesia itu outperform. Saya juga memandang sebenarnya di tengah kemungkinan bisa ada gejolak di depan, kita masih outperform. Sekalipun global marketnya bisa turun, JCI bisa turun, kayaknya JCI itu turunnya juga yang paling cenderung lebih sedikit dibandingkan yang lain. Karena kita masih dalam posisi yang diuntungkan karena harga komoditas itu naik. Nah, tapi memang yang harus kita perhatikan juga Bapak Ibu, bahwa ini ke depannya ya, habis ini ceritanya bisnis, itu ceritanya high margin Bapak Ibu. High margin gimana? Daya beli orang itu kan pada turun. Harga BBM naik, harga segala macam naik. Nanti dulu Bapak Ibu, nanti akan ada saya bahasnya itu. Bahwa nggak semua orang daya belinya turun gara-gara BBM ini. Nanti yang akan kita bahas. Tapi memang hal yang harus diantisipasi oleh pasar keuangan kita sekarang, kalau Pertalite ini naik 30% Bapak Ibu ke 10 ribu, simulasi kita menunjukkan inflasi nanti Indonesia udah ada di 7,5%. Ini hal yang harus kita
waspadai bahwa inflasi kita itu bisa tinggi banget. Sekarang baru 4,95%. Nah, ceritanya itu kemarin gimana ini terkait inflasi? Kebetulan kita kemarin itu dari tim Megah itu diundang ke Bank Indonesia oleh Bapak Peri dari gubernurnya. Dia cerita, Pak, gimana pandangannya soal inflasi? Nah, pandangan Bank Indonesia kayak gini, bahwa inflasi itu kan kemarin mereka udah naikin bunga ya, bahwa memang inflasi itu akan naik rekan-rekan, terutama yang kita lihat itu expected inflation itu udah naik. Contohnya itu udah boleh kita lihat harga barang-barang sekitar kita udah naik semua ya. Mungkin banyak yang argue inflasi Indonesia masa cuma 4,9 udah lebih tinggi itu. Saya agree, ada beberapa hal yang bikin inflasi itu nggak naik. Tapi memang kenaikan inflasi yang terjadi tahun ini, kalau dari komunikasi BI, nah ini dia, diharapkan. Ini ada sebuah ekspektasi ya Bapak Ibu. Dan BI juga kemarin itu melakukan operation twist. Dia coba manage pasar obligasinya sehingga rupiah itu boleh stabil dengan catatan bahwa inflasi itu gampang turun tahun depan.